Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7 yang berbahagia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSP. Ikuti penjelasannya ya. Materi kelas 7 pertemuan ke-16 yaitu pertidaksamaan linier satu variabel atau kita singkat PTLSP. Pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, apakah pertidaksamaan linier satu variabel itu? Pertidaksamaan linier satu variabel atau PTLSP adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan, dan mempunyai satu variabel berpangkat 1. Nah, bedanya kalau kemarin kita mempelajari persamaan linier satu variabel, jika persamaan itu tandanya sama dengan, jika pertidaksamaan berarti tandanya salah satu di antara 4 ini. Bisa lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Untuk variabelnya tetap dia mempunyai satu variabel dan pangkatnya hanya 1. Sebagai contoh, 2x dikurangi 5 kurang dari 3. Ini adalah PTLSP, pertidaksamaan linier satu variabel. Pertidaksamaan karena tandanya kurang dari, mempunyai satu variabel yaitu x, pangkat tertinggi dari x adalah 1. Kemudian yang B, 4Y ditambah 3 lebih dari sama dengan 2Y ditambah 9. Di sini ada tanda ini, tanda lebih dari atau sama dengan. Kemudian punya satu variabel yaitu Y, pangkat tertingginya 1. Maka yang B ini juga merupakan PTLSP. Contoh yang ketiga, 3x ditambah 2y kurang dari sama dengan negatif 6. Apakah ini PTLSP? Dia mempunyai tanda kurang dari sama dengan, tetapi mempunyai dua buah variabel x dan y. Maka yang C ini bukan pertidaksamaan linier satu variabel, bukan PTLSP. Menentukan penyelesaian PTLSP, sifat-sifat pertidaksamaan kita pelajari dulu. Jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan sebuah bilangan, maka tanda pertidaksamaan tetap. Jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan juga tetap. Yang ketiga, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah. Kurang dari menjadi lebih dari, kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, dan sebaliknya. Nah, ini adalah cara yang kita gunakan untuk menentukan penyelesaian PTLSP. Secara umum sama dengan menyelesaikan persamaan linier satu variabel, yaitu dengan cara dipindah ruas, bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, ataupun dibagi bilangan tertentu. Nah, yang membedakan adalah jika dibagi oleh bilangan negatif, jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus berubah. Ingat, hanya ketika dikali atau dibagi bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan berubah. Sebagai contoh, tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari pertidaksamaan berikut untuk variabelnya anggota bilangan bulat. 2x dikurangi 3 kurang dari 5. Cara menyelesaikannya sama dengan ketika menyelesaikan persamaan linier satu variabel. Kita tulis nanti ke bawah urut per ruas. Ini ruas kiri, kemudian yang ini ruas kanan. Kemudian kita usahakan tanda ini letaknya urut.
Kemudian tanda yang ini adalah tanda ekuivalen atau setara. Artinya baris yang kedua ini setara dengan baris yang pertama dan seterusnya. 2x dikurangi 3 kurang dari 5. 2x dengan kurang 3 tidak sejenis, maka kurangi 3 pindah ruas ke kanan, menjadi lawan pengurangan adalah penjumlahan. Sehingga 2x kurang dari 5 ditambah 3. Kita selesaikan dulu penjumlahan 5 dengan 3. 5 ditambah 3 adalah 8, maka kita peroleh 2x kurang dari 8. 2x itu 2 dikali x, sehingga mencari x lawan perkalian adalah pembagian, 8 dibagi 2. X kurang dari 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 nilainya 4, sehingga x kurang dari 4. Nah, ini adalah penyelesaiannya. X kurang dari 4, X tadi bilangan bulat, berarti bilangan bulat yang kurang dari 4. Kurang dari 4 adalah di sebelah kirinya 4, yaitu 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Nah, kita menuliskan himpunan penyelesaian, diawali dengan kurung kurawal, dituliskan dari yang terkecil. Maka kita awali dari negatif tak terhingga, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Karena permintaannya kurang dari 4, maka berakhir sampai 3. Himpunan penyelesaian ini jika kita masukkan ke dalam pertidaksamaan, dia akan memenuhi pertidaksamaan. Sebagai contoh, kalau kita ambil nilai x-nya adalah 3. 2 dikali 3 yaitu 6, dikurangi 3, 6 dikurangi 3 adalah 3. 3 kurang dari 5, maka pernyataan menjadi bernilai benar. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari pertidaksamaan berikut untuk variabelnya anggota bilangan bulat, yaitu 5y ditambah 6 lebih dari sama dengan 2y ditambah 15. Caranya masih sama ya. Kita urutkan tanda ini nantinya. Kemudian ini adalah ruas kiri, ini ruas kanan. 5y dengan 6 tidak sejenis, 2y dengan 15 juga tidak sejenis, tetapi 5y sejenis dengan 2y, maka kita pindah ruas. Positif 2y lawan penjumlahan berarti pengurangan, maka pindah ke kiri menjadi pengurangan, min 2y. Plus 6 kita kumpulkan dengan positif 15, plus 6 pindah ke ruas kanan, berarti dia menjadi pengurangan, 15 dikurangi 6. 5y dikurangi 2y lebih dari sama dengan 15 dikurangi 6. Sehingga kita hitung 5y dikurangi 2y adalah 3y, 15 kurangi 6 adalah 9. 3y lebih dari atau sama dengan 9. 3y, 3 dikali y, lawan perkalian adalah pembagian, berarti mencari nilai y, 9 dibagi 3. Y lebih dari sama dengan 9 per 3. 9 dibagi 3 adalah 3. Y lebih dari sama dengan 3. Lebih dari sama dengan 3, ada sama dengan, berarti kita mulainya 3. Lebih dari, berarti di sebelah kanannya 3, yaitu 4, 5, 6, dan seterusnya. Sehingga menuliskan himpunan penyelesaiannya, kurung kurawal, kemudian 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Perlu diingat, kalau tandanya ada tanda sama dengan, lebih dari sama dengan, maka batas ini diikutkan, berarti 3 mulainya 4, 5, 6, dan seterusnya. Misal y lebih dari 3, berarti kita awali dari 4. Nah, di sini sudah terlihat perbedaan persamaan dengan pertidaksamaan. Untuk persamaan itu penyelesaiannya hanya 1, tetapi pertidaksamaan penyelesaiannya bisa lebih dari 1. Nah, ini jika kita substitusi, misal diganti 4, nanti akan memenuhi persamaan ini. Contoh ketiga, tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari pertidaksamaan berikut untuk variabelnya anggota bilangan bulat. 2x dikurangi 4 lebih dari 4x ditambah 6.
Kita menyelesaikannya masih sama, ini ruas kiri, kemudian ini ruas kanan. Tanda ini kita usahakan berurut ya. 2x dikurangi 4 lebih dari 4x ditambah 6. Kita kumpulkan yang sejenis. 2x dengan 4x. 4x di sini penjumlahan, pindah ke kiri menjadi pengurangan. Min 4 ini pengurangan, dia ke kanan menjadi penjumlahan. Sehingga diperoleh 2x kurangi 4x lebih dari 6 ditambah 4. Kita selesaikan. 2x dikurangi 4x itu min 2x, 6 ditambah 4 itu 10. Min 2x lebih dari 10. Nah, min 2x itu artinya perkalian, maka lawannya adalah pembagian. Mencari x berarti x 10 dibagi negatif 2, tetapi kita amati tandanya. Tadi tandanya adalah lebih dari, kemudian 10-nya dibagi negatif 2. Ingat, ketika dibagi bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan kita balik. Kalau tadi lebih dari, dibalik menjadi kurang dari. Kalau kurang dari, dibalik menjadi lebih dari, dan seterusnya. Maka x kurang dari 10 dibagi negatif 2. 10 dibagi negatif 2 yaitu negatif 5. Berarti x kurang dari negatif 5. Kurang dari, maka di sebelah kiri. Sebelah kirinya negatif 5 pada garis bilangan yaitu negatif 6, negatif 7, negatif 8, negatif 9, negatif 10, dan seterusnya. Kita tuliskan dari yang terkecil, himpunan penyelesaian, kurung kurawal, negatif tak terhingga, negatif 10, negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6. Nah, ini contoh menyelesaikan PT LSP. Ingat, tanda pertidaksamaan harus dirubah ketika dibagi atau dikali bilangan negatif. Berikutnya, menyelesaikan masalah nyata atau kontekstual menggunakan pertidaksamaan linier satu variabel. Sebagai contoh, Pak Ferdi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Ferdi adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. A. Tentukan model matematika pertidaksamaan dari situasi di atas. B. Tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Freddy dalam sekali pengangkutan. Nah, alternatif penyelesaiannya adalah kita membuat permisalan dulu. Yang kita misalkan adalah banyaknya kotak. Misal, X adalah banyaknya kotak barang yang diangkut dalam mobil box. Banyak kotak dikali berat tiap kotak dan ditambah Pak Freddy tidak boleh lebih dari daya angkut mobil. Tidak lebih berarti kurang dari sama dengan. Tidak lebih dari 800 berarti maksimalnya 800, boleh sama dengan 800. Mobilnya tadi kan mengangkut Pak Ferdi dan box, berarti total beratnya antara Pak Ferdi dengan box tidak boleh melebihi 800 atau maksimal 800. Jika X tadi banyak kotak, berarti X dikali beratnya kotak adalah 20, berarti X dikali 20 ditambah beratnya Pak Ferdi yaitu 60 harus kurang dari atau sama dengan 800. Nah, kita ketahui bahwa X dikali 20 itu ditulis 20X. Jadi, model matematika untuk pertidaksamaan dari situasi di atas adalah 20X ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. Ini adalah pertidaksamaannya. 20X ditambah 60 kurang dari sama dengan 800. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang B, untuk menentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh mobil box Pak Ferdi, maka dengan cara menentukan selesaian dari pertidaksamaan. 20X ditambah 60 kurang dari sama dengan 800, ditambah lawan penjumlahan adalah pengurangan. Berarti 20X kurang dari sama dengan
800 dikurangi 60. Kemudian 800 kurangi 60 yaitu 740. Berarti 20x kurang dari sama dengan 740. 20x adalah perkalian, lawannya pembagian. Berarti mencari x, 740 dibagi 20. X kurang dari sama dengan 740 dibagi 20. Pembaginya positif, maka tanda ini tidak usah berubah. Ingat, tanda berubah hanya jika dibagi atau dikali bilangan negatif. 740 dibagi 20 yaitu 37. X kurang dari sama dengan 37. Berarti nilai X berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan 37. Karena kurang dari sama dengan 37. Maka X paling besar yang memenuhi pertidaksamaan X kurang dari sama dengan 37 adalah 37. Artinya banyak kotak maksimal yang dapat diangkut Pak Ferdi dalam sekali pengangkutan adalah 37 kotak. Atau dalam satu kali pengangkutan paling banyak 37 kotak yang dapat diangkut. Nah anak-anak, demikian penjelasan dari saya. Ingat ya, jika dibagi atau dikali bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus dirubah atau dibalik. Untuk selain itu, caranya sama dengan cara persamaan linier satu variabel. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Silakan subscribe untuk mendapatkan info video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.